Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan mereview kembali aplikasi keuangan sekolah ya, dan aplikasi ini cocok dipakai oleh yayasan karena mendukung multi cabang ya. Di sini banyak cabang. Jadi kalau yayasan menggunakan aplikasi ini sangat cocok ya. Nah, ada beberapa fitur tambahan yang kita update. Pertama adalah Arkas ya di sini. Nah, ini pasti sudah paham ya untuk sekolah yang, mengajukan anggaran ke yayasan ya. Di sini ada jenis anggaran. Nah, jenis anggaran ini secara otomatis ter-input dari jenis tagihan ya di sini ya, jenis tagihan. Nah, di jenis tagihan pun kita sudah tambahkan di sini, kategori ya. Jadi misalnya ini formulir itu, masuk ke mana kan, PPDB, misalnya seragam itu masuknya ke, PPDB atau SPMB ya. Nah, di Arkas, sini jenis anggaran, ini bisa ditambah ya kalau misalnya, ada keuangan lain yang tidak ter-input atau terkoneksi dengan siswa, maka bisa ditambah dari sini ya, tambah jenis anggaran, tinggal dimasukkan di sini tahun pelajaran dan lain sebagainya. Lalu di sini ada presentasi keuangan untuk yayasan ya, misalnya, ada uang, formulir, formulir itu harganya misalnya berapa ya, 100.000 misalnya ya. Formulir, nah ini, formulir itu 200.000 ya, berarti di persentase keuangan, misalnya yayasan dapatnya 30% gitu kan, 30%, oke, 30, dan, misalnya ada zakat ya, zakat 2,5%, oke, maka coba kita simpan persentase. Nah, ini tersisa adalah 270.000 yang akan dikelola oleh, sekolah atau lembaga ya. Lalu di sini ada khusus untuk kegiatan, ini banyak kegiatan di sini. Lalu di sini ada pengeluaran Arkas ya, ada pengeluaran Arkas. Di sini banyak kategori tambah pengeluaran di sini. Tinggal dipilih jenis anggarannya, tanggal, kategorinya. Nah, kategorinya otomatis ya, misalnya di sini ada formulir. Berarti ini dia PPDB ya, dia langsung masuk ya. Nah, di sini ada laporan, RAPBS ya. Kita bisa lihat di sini ada pemasukan, ada pengeluaran. Ini otomatis muncul ya. Ini apa ini? Saldo saat ini 240.000 ya ini. Dan ini bisa dicek berdasarkan tahun pelajaran. Nah, ini untuk tahun pelajaran kemarin tersisa 18 juta gitu ya. Nah, itu untuk update kita. Nah, lalu seperti sebelumnya saya menjelaskan bahwa aplikasi ini mendukung pembayaran menggunakan Doku ya, Doku. Jadi misalnya saya coba lihat di sini, nih ya data transaksi di sini, transaksi. Nah, kalau bendahara yang melakukan transaksi, maka pilihannya adalah dari cash, transfer, atau dari tabungan ya. Tabungan ini juga sudah kita jelaskan bahwa kalau dipilih dari tabungan, maka otomatis eee, tabungan siswa itu berkurang ya. Misalnya ini, Susi ya, ini nggak ada tagihan, si Susi, Sumpah, kita ganti namanya, tidak ada siswa yang namanya Sumpah, eee, tidak ada, Sasa ya. Nah, ini ada Sasa ini, oke, ini bisa bayar 1 juta, jumlahnya adalah 4 juta ya, 4 juta. Kalau dari tabungan pasti ditolak ya, karena ini tabungan atas nama si Sasa ini sepertinya, eee, nah saldo tidak cukup ya.
saldo untuk si, Sasa gitu ya. Lalu di sini juga ada, ajuan hapus kwitansi ya. Misalnya di sini, di riwayat transaksi, misalnya bendahara salah input ya, dia mau menghapus kwitansi yang ini nih, 14 Agustus. Ini ya hapus, oke kita tunggu. Alasan penghapusan apa gitu kan, ada gitu ya. Nah, setelah diajukan, nanti ada notifikasi di admin ya dan kepala sekolah, apa alasannya dia, eee, ini menghapus ya. Nah ini baru satu kali di sini, eee, ajuan penghapusannya oleh admin. Coba, lihat, nah ini admin mau setuju atau enggak gitu kan. Misalnya ditolak sama admin ya, maka bendahara masih punya kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan penghapusan kwitansi yang sama ya. Maka ini pentingnya bendahara untuk teliti dalam melakukan transaksi. Nah, kalau sudah 2 kali maka bendahara tidak bisa lagi mengajukan kwitansi yang sama ya, itu kalau misalnya udah 2 kali ditolak. Ditambah lagi di sini misalnya di akun bendahara, ini, kwitansi yang udah lewat daripada 48 jam, itu nggak bisa dihapus dari bendahara ya. Bendahara hanya bisa menghubungi pihak, yayasan atau admin untuk bisa menghapus karena salah, input tagihan. Ya kenapa dibuat seperti ini, karena kalau misalnya udah lewat 2 hari biasanya uang itu udah dimasukkan ke yayasan gitu ya, udah tutup buku gitu ya. Oke, itu, aplikasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.